Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Halo. apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah menyempatkan waktunya untuk melaksanakan bimbingan konseling kelompok melalui via Meet atau biasanya disebut online ya. Untuk membuka konseling online kita, ada baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zunita Umala, NIM 1915090, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya perkenalan untuk kalian. Siapa yang mau memulai terlebih dahulu perkenalannya? Saya. Silakan kepada Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari dari Sekolah SMA Negeri 1 Paritiga. Saya kelas 10 dan jurusan IPS. Baik, terima kasih kepada Lili Lestari. Selanjutnya yang mau perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nurdia Salsabila. Saya dari SMA Negeri 1 Paritiga. Saya dari Baik, terima kasih kepada Lili Nurdea. Selanjutnya, siapa lagi yang mau perkenalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zika Sabila. Saya dari SMA Negeri 1 Paritiga. Jurusan saya A. Zika Sabila, kelas berapa? Baik, terima kasih kepada Zika Sabila. Selanjutnya, yang mau perkenalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zabila Ananda Putri. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Paritiga, kelas 10 IPS 2. Baik, terima kasih kepada Zabila. Selanjutnya, saya akan memberitahukan tentang asas-asas yang harus dipatuhi. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini di mana para klien ataupun konseli untuk berjanji dalam saat proses konseling ini tidak boleh dibocorkan kepada orang lain. Mengerti? Mengerti. Baik, selanjutnya ada asas kenormatifan. Nah, asas kenormatifan ini di mana klien ataupun konseli mentaati norma-norma yang berlaku dan menjaga sopan santun ketika pelaksanaan telah dilaksanakan. Selanjutnya yaitu asas kegiatan. Asas kegiatan ini di mana anggota ini kalian ya mengikuti konseling dari awal sampai akhir. Maksudnya di sini berarti kalian mengikuti konseling dari awal sampai akhir sampai dengan selesai. Nah, setelah sudah mengetahui asas-asas, di sini Ibu ingin mengetahui keluhan ataupun masalah yang kalian hadapi itu apa saja. Dimulai dari siapa yang mau? Silakan kepada saudari Lili Lestari. Saya kurang percaya diri saat berbicara di depan. Oke,
Berarti Lili ini kurang percaya diri ya, apalagi berbicara ketika di depan umum, orang banyak ya. Selanjutnya kepada Nurgea bukan. Oke, Nurgea ini masalahnya itu kurang percaya diri ketika melihat orang lain melaksanakan sholat ya. Selanjutnya siapa lagi yang mau menceritakan masalahnya? Silakan, Zabila atau Bila. Saya kurang percaya diri pada saat saya maju ke depan. Saya selalu tidak fokus kepada teman-teman. Pada saat saya mempresentasi, saya sering tertawa. Itu bagaimana supaya tidak Baik, terima kasih kepada Zika Sabila. Sebelumnya di sini yang dapat saya pahami tentang Zika Sabila ini kasusnya hampir sama ya, sama dengan Lili Lestari, yaitu kurang percaya diri ketika presentasi, baik online maupun secara langsung ya. Selanjutnya kepada Zabila, silakan untuk menceritakan masalahnya. Saya kurang percaya diri ketika melihat seseorang rajin untuk menuntut ilmu, sedangkan saya lebih sibuk kepada kesibukan masing seperti lalai dalam belajar. Oke, terima kasih kepada Zabila. Bisa saya pahami tentang masalahnya ini, kurang percaya diri mengenai menuntut ilmu. Apalagi kurang percaya dirinya ini insecure ya, semodel insecure terhadap penuntutan ilmu orang lain. Nah, baiklah, langsung saja. Apakah kalian mengerti tentang kepercayaan diri ini apa sih? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang tahu tentang kepercayaan diri itu apa? Pengertiannya? Saya, Bu. Silakan kepada Zabila. Kepercayaan diri adalah suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri, sehingga dalam melakukan tindakan tidak terlalu sering merasa cemas, merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan, dan memiliki tanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang dilakukan. Oke, bagus sekali kepada Zika Sabila. Selanjutnya, ada yang mau menyampaikan lagi tentang kepercayaan diri itu apa? Baik, di sini tambahan ya. Kepercayaan diri ini merupakan sikap positif kita ataupun seseorang yang mengharuskan diri agar dapat mengembangkan penilaian positif baik untuk diri sendiri maupun terhadap lingkungan yang telah kita hadapi. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang tujuan layanan konseling online ini. Tujuan layanan konseling ini kita dapat memahami tentangnya percaya diri. Selanjutnya kita dapat memahami
faktor penyebabnya rendah kepercayaan diri. Selanjutnya, kita dapat memahami tentang cara meningkatkan rasa percaya diri. Ada yang tahu apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya percaya diri ini? Ya, faktor-faktor rendahnya percaya diri. Oke. Siapa yang mau menyampaikan? Sebutkan. Saya. Silakan kepada Lili Lestari. Adanya rasa gugup dan malu. Oke, bagus. Selanjutnya, ada yang bisa menambahkan? Oke, baik. Faktor-faktor rendahnya kepercayaan diri ini, yang pertama trauma. Sering nggak kalian misal mengalami trauma? Kayak kita tuh kan lah ngomong di depan, tapi kita tuh sering diejek-ejek kawan. Nah, itu tuh bisa menyebabkan kepercayaan diri kita tuh kurang. Ngerti tidak? Ngerti. Kan sering kalau misalkan Ika semua tuh tengah di depan kan kumpul kayak presentasi, contohnya kayak Zika Sabila dengan Lili Lestari tadi, kurang percaya diri apalagi ngomongnya di depan umum kan. Nah, di situ kan sering kan banyak orang itu kan sering tertawa melihat ekspresi kita, cara kita berbicara. Nah, dari situlah menyebabkan trauma kurangnya kita percaya diri. Selanjutnya yaitu gen. Kenapa gen bisa salah satu faktor penyebabnya rendahnya kepercayaan diri? Karena siswa-siswi di sekolah ini menemukan bahwa genetika mempengaruhi cara pandang siswa terhadap dirinya dan berdampak pada pencapaian mereka. Nah, selanjutnya media sosial. Nah, media sosial ini bisa menyebabkan faktor-faktor rendahnya kurang percaya diri. Kenapa media sosial lebih cenderung menampilkan kesempurnaan yang membuat diri ini selalu merasa kurang dalam banyak hal? Karena kita bisa bahagia jika memenuhi standar yang ditentukan oleh konten-konten tentang bahagia di media sosial. Nah, maksudnya di sini kita sering-sering melihat konten-konten kayak di TikTok, Instagram, YouTube, bisa melihat konten-konten untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Nah, bagaimana sih cara meningkatkan rasa percaya diri ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu cara meningkatkan rasa percaya diri ini? Saya. Silakan kepada Nurgia. Cuekkan omongan orang lain yang menjelekkan kita. Oke, baik. Bisa saya terima ya, Nurgia. Nurgia ini untuk cara meningkatkan rasa percaya diri ini bersikap jutek ya, seolah-olah bodo amat, terserah kalian mau ngomong apa, intinya tidak mendengarkan apa yang mereka bicarakan tentang kejelekan Nurgia. Nah, cara meningkatkan rasa percaya diri ini baik masalah Zabila, Zika Sabila, Lili Lestari, Nurgia. Nah, kita bisa bersikap baik pada diri sendiri. Maksudnya di sini, cobalah untuk menata semua pikiran negatif yang kamu pikirkan. Maksudnya yang kalian pikirkan, sisihkan
pikiran positif kalian itu, bahwa diri ini mampu untuk menjalankan apa yang dipandang orang itu buruk. Contohnya Nurgia, kan sholat. Seharusnya sholat itu kan adalah kewajiban. Seharusnya Nurgia bisa menjadikan patokan orang lain itu untuk melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu. Oh, teman-teman saya saja bisa loh melaksanakan sholat 5 waktu. Masa saya enggak? Dari situ Nurgia bisa belajar bahwa teman-teman yang melaksanakan sholat 5 waktu itu bisa menjadi panutan untuk Nurgia melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, selanjutnya kepada Lili Lestari, Zika Sabila. Nah, sebenarnya dalam kepercayaan diri ini, untuk meningkatkan rasa percaya diri ini dalam lingkungan sekitar, apalagi di depan orang banyak, depan umum. Nah, kita bisa mengikuti orang lain saja bisa, kenapa saya enggak? Kan sama saja, karena manusia ini tidak ada yang sempurna. Biasanya kan kalau manusia ini kan masih punya kekurangan. Nah, Lili sama Zika ini bisa mengikuti ekstrakurikuler yang berkaitan dengan berbicara di depan orang banyak. Contohnya mengikuti ekskul pramuka. Nah, ekskul pramuka itu sangat bagus loh untuk pribadi diri sendiri. Karena apa? Ekskul pramuka ini untuk memberanikan mental kita berbicara di depan umum. Kenapa begitu? Karena dalam organisasi pramuka ini pasti ada ngomong di depan, apalagi bergilir saat menjadi pemimpin. Nah, selanjutnya kepada Zabila ya. Zabila ini kayak insecure apabila melihat orang lain menuntut ilmu. Sedangkan Zabila ini kayak darta ya. Oh, terserahlah kawan mau nuntut ilmu. Tapi Zabila ini lebih fokus ke bermain HP. Nah, jadi Zabila ini bisa menjadi panutan melalui yang media sosial. Sering-sering kan Zabila ini kan sering bermain HP. Nah, Zabila buka saja itu TikTok, kayak media sosial, Instagram. Di situ banyak di-sharekan di dalam media sosial tentang konten-konten sesi positifnya. Nah, di situ kita bisa belajar, bisa sharing ilmu-ilmu. Oh, gini teman-teman saya di luar sana bisa menuntut ilmu lebih giat dan rajin. Nah, mungkin Zabila bisa menjadi sebagai contoh di media sosial kayak TikTok lah ya yang lebih viralnya. Nah, mungkin dari situ Zabila bisa belajar. Nah, ada juga untuk meningkatkan kepercayaan diri ini, afirmasi diri sendiri. Nah, afirmasi diri sendiri ini pertanyaan positif dan meneguhkan apapun yang kita katakan kepada diri sendiri. Misalnya ya, mengapa saya pandai membuat keputusan? Saya sangat pandai membuat keputusan. Misal kayak, loh, orang lain saja bisa, kenapa saya enggak? Gitu. Selanjutnya yaitu visualisasikan masa depan. Nah, visualisasikan masa depan ini, cobalah kalian semua berlatih memvisualisasikan versi dalam bayangan masa depan. Misalnya kalian itu ke depannya maunya gimana? Oh, saya mau jadi dokter, jadi guru, jadi dosen. Saya bisa menuntut ilmu seperti Zabila tadi. Saya ini malas, tapi saya cita-citanya mau dokter, jadi bidan. Jadi Zabila harus belajar. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, pahami bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Nah,
itu sudah jelas ya, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kayak Zika Sabila tadi, kurang percaya diri apalagi berbicara di depan umum. Nah, jadikan panutan itu manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti memiliki sisi kesalahannya. Selanjutnya yaitu belajar untuk menerima kritikan. Nah, kenapa kita harus bisa menerima kritikan orang? Karena dari kritikan orang itulah kita bisa menjadikan sebuah motivasi untuk melangkah ke depannya, untuk menjadikan yang lebih baik. Nah, itu bisa kita kan, misalnya ini tuh Nurgia ini orangnya gini-gini. Nah, terserah, itu jadikan motivasi biar kalian lebih baik ke depannya. Jangan terlalu dipikirkan apa yang dikritikkan orang, apalagi dalam sisi negatif. Biarkan mereka yang mengkritikkan kita, kan mereka belum tentu tahu tentang semua lingkungan hidup kita. Terkadang manusia ini hanya bisa menilai kita dari apa yang kita sharekan. Contohnya kayak di WA, Instagram, itu belum tentu sama di dalam kehidupan kita. Kayak misalnya, apalagi di zaman-zaman ABG ya. Di zaman-zaman ABG ini galau-galau, padahal aslinya enggak galau gitu. Benar enggak? Sering loh. Nah, selanjutnya membantu permasalahan di sekitarmu. Nah, maksudnya di sini alih-alihkan berfokus pada kelemahan diri sendiri. Misalnya secara sukarela kamu bisa menjadikan mentor atau membantu dan mengajarkan orang lain menjadi pendengar yang baik. Nah, ada banyak cara yang bisa untuk meningkatkan kepercayaan diri kita ini. Jika kalian ingin memiliki kepercayaan diri yang baik, bisa bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, maka mulailah berfokus pada kemampuan dan kelebihan yang Anda miliki. Kemudian dengan sebaik-baiknya tatalah mulai dari sekarang kehidupan ini ditata dengan baik. Oke. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada yang mau ditanyakan kepada teman-teman semua? Oke, tidak ada ya. Mungkin Ibu rasa cukup untuk bimbingan online kita pada malam hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak atas waktunya karena telah menyempatkan waktunya malam hari ini melaksanakan bimbingan konseling. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kalian sehat selalu. Amin. Oke. Baik, terima kasih ya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan yang mau keluar nggak apa-apa ya.